Makanya ini diantara kekurangan para dai sekarang. Alhamdulillah sebagian dai mengajarkan zuhud, sebagian dai memamerkan kekayaan. Ini tuh bukan metode Nabi SAW. Naik mobil mewah lah, naik inilah, hura-hura lah, jalan-jalan lah. Kalau kamu lakukan, tidak perlu engkau share. Karena itu bukan metode dakwah Nabi SAW. Di antara akhlak Nabi SAW yang sangat menakjubkan adalah kezuhudan Nabi yang sempurna. Kezuhudan Nabi SAW. Dan disebutkan sebagian ulama, zuhudnya Nabi yang menakjubkan bukan sekali-sekali, tapi Rasulullah komitmen dengan zuhud tersebut. Tidak pernah sesekali dia berhidup foya-foya, tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Dia komitmen dengan zuhudnya sampai dia meninggal dunia. Seandainya dia bukan seorang nabi, bisa saja dia sesekali ingin senang-senang, ingin mewah-mewah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak pernah. Dan ini bukti dia seorang utusan Allah. Karena kalau dia pembohong, dan dia waliyadzubillah dan hasya wa kalla, tidak mungkin dia pembohong. Tapi seandainya Muhammad adalah seorang pembohong, Muhammad adalah pencari duniawi, pasti akan diriwayatkan sekali saja beliau berfoya-foya dengan harta yang dia dapatkan. Dan Rasulullah SAW berulang-ulang dapat harta banyak, dalam setiap peperangan menang dapat harta banyak. Tapi sedikit pun dia tidak pernah tidak zuhud. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Ini bukti dari seorang apa? Seorang nabi. Sampai lihat rumah-rumah istri beliau. Rumah sangat sederhana. Sampai ketika terjadi pemugaran rumah Nabi SAW, ada sebagian tabi'in, kalau nggak salah Ibnu Musayyib menangis. Dia mengatakan seandainya rumah Nabi dibiarkan begitu saja, agar generasi-generasi berikutnya bisa tahu inilah rumah manusia terbaik seperti ini, sangat sederhana. Cuma terbuat dari pelepah korma, dari batang korma, mungkin cuma lebar 3 kali 4. Sederhana. Inilah manusia terbaik yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya. Tapi ternyata kehidupannya sangat sederhana. Lihat rumah Nabi sangat sempit. Sampai Nabi SAW kalau ingin sholat, Aisyah tidak punya space sehingga tidur di depan Nabi SAW. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi sentuh kaki Aisyah agar Aisyah radhiyallahu anha melipat kakinya supaya ada space untuk sujud. Kalau Nabi sudah sujud, Aisyah julurkan lagi kedua kakinya. Luar biasa. Kita rumah lebar-lebar tapi tidak sholat malam. Paham? Lihat bagaimana ketika ada seorang tamu datang kepada Nabi SAW, kemudian minta dijamu. Maka Rasulullah kirim utusan untuk ngecek ke 9 rumah istrinya. Suruh cek satu-satu. Ada makan malam nggak untuk bisa menjamu tamu. Seluruh istrinya 9-9-nya kompak menjawab dengan jawaban yang sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Demi Allah yang telah mengutus engkau wahai suamiku dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air putih. Subhanallah. Menakjubkan. Zuhud yang luar biasa. Tidak ada makan malam. Cuma air putih. Cuma air putih. Lihat Aisyah cerita, ada seorang wanita dengan bibnataiha, dengan 2 putrinya mengetuk pintu, minta makan kepada Aisyah. Falam tajid indi ghaira tamrah. Dia minta makan, kata Aisyah dia tidak mendapatkan dari rumahku kecuali sebutir korma. Aisyah cari makanan enggak ada. Rumah enggak ada makanan kecuali 1 butir korma. Dan Aisyah ithar, dia mendahulukan orang tersebut. Dia tidak makan untuk dirinya, dia kasih ibu tersebut. Bayangkan di rumah enggak ada apa kecuali 1 butir korma. Coba kita lihat rumah kita sekarang, kulkas buka, ada isinya enggak? Ada. ATM ada isinya. Indomie ada, lengkap. Masih ada makanan, beras masih ada. Ini 1 butir korma saja di rumah. Luar biasa. Ya. Ini Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? In kunna lanarul hilal. In kunna lanarul hilal. Thumma al-hilal. Thumma al-hilal. Thalathata ahillatin fi syahrain. Wa ma'uqida fi buyuti azwajin Nabi SAW nar. Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut. Dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sama sekali. 2 bulan berturut-turut tidak ada gorengan. 2 bulan berturut-turut tidak ada rebusan. Tidak ada. Nggak ada api nyala 2 bulan berturut-turut. Istri siapa yang mampu hidup sama suami seperti ini? Sekarang kan bisa gojek terus. Iya, ini ceritanya nggak ada gojek. Nggak ada yang dimakan. Terus mereka apa? Cuma air putih. Wa ma ta'amukum ya ummah, apa yang kalian makan?
al-aswadan, korma dan air putih. Terkadang ada tetangga atau kaum Ansar yang meminjamkan ontanya atau kambingnya untuk diperah susunya. Tidak ada gorengan, tidak ada rebusan, 2 bulan berturut-turut. Ini Nabi SAW. Zuhudnya komitmen, konsisten zuhud. Ketika dapat kekayaan, dia langsung sedekahkan. Rasulullah SAW. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat Nabi SAW tidur di atas tikar yang sederhana, ya, sampai memberi bekas ke lambung Nabi SAW. Apa sih tikar Nabi? Tikar Nabi itu cuma jalinan, ya, jarida, yaitu apa namanya, daun korma atau daun korma. Pelepah korma ada daunnya itu. Daunnya dijalin jadi tikar. Ya kalau tidur pasti ada bekas. Apa sih bantal Nabi? Bantal Nabi cuma kulit dikasih hasyu, yaitu leaf. Leaf itu serabut korma itu dimasukin. Maka ketika Umar melihat Nabi seperti itu, kata Umar, ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka dalam kenikmatan dunia sementara Anda seperti ini. Kata Rasulullah, marah Umar, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ibn al-Khattab. Haula'i ujjilat lahumud dunya. Mereka itu orang-orang didahulukan dunia diberikan kepada mereka, dan bagi kita di mana? Di akhirat. Dalam hadis yang lain ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi tidur di atas tempat yang sangat sederhana, Ibnu Mas'ud berkata, ala naj'al laka wita'an, ya Rasulullah, bolehkah kita bikin tempat tidur yang bagus buat engkau? Kata Nabi, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusan dengan dunia? Sungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia seperti orang yang mengendai kendaraan, bersafar, mampir di sebuah pohon, kemudian dia pergi meninggalkan. Cuma istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon yang disinggahi sebentar. Buat apa bermewah-mewah? Bahkan ketika putrinya Fatimah minta pembantu, ada budak datang, Rasulullah tidak kasih budak kepada Fatimah. Rasulullah ajarkan. Padahal Fatimah sampai menggiling gandum sampai tangannya tidak halus lagi, sampai capek, sampai letih, sampai kerja sendiri membantu suaminya. Rasulullah tidak manjain putrinya kasih pembantu. Rasulullah bilang, kau berzikir aja sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Rasulullah mengajarkan zuhud pada dirinya dan pada keluarganya. Itu Rasulullah SAW. Zuhudnya konsisten. Makanya ini diantara kekurangan para da'i sekarang. Alhamdulillah sebagian da'i mengajarkan zuhud, sebagian da'i memamerkan kekayaan. Ini itu bukan metode Nabi SAW. Naik mobil mewah lah, naik inilah, hura-hura lah, jalan-jalan lah. Kalau kamu lakukan, tidak perlu engkau share. Karena itu bukan metode dakwah Nabi SAW. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang melegalkan hal tersebut, malah semangat untuk beli barang-barang mewah karena dicontohkan oleh sebagian da'i. Maksud saya, di antara keajaiban akhlak Nabi, bagaimana dia bisa komitmen dalam zuhud. Sampai satu hari dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada seorang wanita kasihan lihat Nabi, maka dia bawakan kasur, ya, atau tempat tidur baru atau bantal baru, dia kasih ke Nabi SAW. Nabi pulang, Nabi tanya, dari siapa ini? Kata Aisyah, jadi ada yang kasih. Kata Nabi, kembalikan. Kata Nabi apa? Kembalikan. Maksud saya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini diantara akhlak menakjubkan dari Nabi SAW. Beliau bisa zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia maksudnya apa? Menganggap dunia itu sedikit, ya, itu namanya zuhud kepada dunia. Raqbah fil akhirah, semangat kepada akhirat, zuhud kepada dunia. Bukan sebaliknya, zuhud kepada akhirat, semangat terhadap dunia. Dan ini adalah keajaiban akhlak Nabi SAW. Dan komitmen, tidak sekalipun beliau bersenang-senang dengan harta yang beliau miliki. Tidak sama sekali. Baik.